Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Sekarang mau bahas di dunia gadget. Misalkan ini untuk teman-teman yang sekiranya lagi cari handphone. Karena sekarang tawaran handphone itu harganya bervariasi, apalagi ini saya mau bandingkan. Karena apa? Sama-sama menggunakan prosesor Dimensity 8100. Cuman ada kelebihannya dan kekurangan masing-masing. Dan saya mau ulas. Misalkan kalian punya budget 10 juta. Kalian tertarik dengan Oppo Reno 8 Pro 5G. Karena udah menggunakan Dimensity 8100, sedangkan rivalnya Xiaomi 12T sama-sama menggunakan prosesor Dimensity 8100 tapi Ultra. Nah, dimana misalkan kalau kita bandingkan, nanti kita sama-sama lihat bagus mana sih, kenceng mana. Seperti biasa channel Master Perez bakalan tes performa ini dengan rendering video 4K. Jadi itu gambaran. Kalau kita mau menjadi konten kreator, otomatis kita juga perlu mikir dalam hal kebutuhan rendering untuk konten kita. Kalau kebutuhan game, kalian bisa cek di channel-channel teman-teman yang lain, karena banyak kan teman-teman yang lain, youtuber lain membahas untuk performa itu di game. Jadi saya nggak terlalu bahas di gamenya. Kemudian untuk kamera, di Xiaomi mengandalkan 108 megapiksel, sedangkan di Oppo itu 50 megapiksel. Itu yang menjadi komparasi yang perlu dipertimbangkan bersama. Harganya 999 atau 10 juta, sedangkan si Xiaomi itu beda jauh, cukup 6,6 juta atau 6599 kali udah dapat dengan performa yang sama. Tapi yang perlu dipertimbangkan apa? Selain harga, performa, kamera biasanya, kamera depan, kamera belakang, itu yang perlu kalian pertimbangkan. Jadi dua handphone ini yang bakalan kalian lihat sebagai perbandingan. Oke? Dan pertama kita bahas dari segi desain. Kalian bisa lihat sendiri deh, dari Oppo dan Xiaomi, bagus mana. Kalau dari desainnya si Oppo ini emang glass, dia seperti ini keren sekali, ada dua warna juga, yang warna hitam juga. Cuman dengan kalau glass seperti ini, coba kalian lihat nih, itu sidik jarinya nempel semua. Desain kamera yang bumpy gede ini melihatkan kelasnya dia, seakan-akan kelas profesional ya. Kemudian bagian samping sini ada tombol volume, ada dua antena. Bagian atas ini ada mikrofon ya, ada dua antena lagi. Kemudian sampingnya ini ada tombol untuk volume, dua antena lagi. Di bagian bawah slot SIM card, Type C, dan grill speaker. Sedangkan di Xiaomi ini menurut saya jadi lebih ya ciri khas Xiaomi, dan masih curve gini. Dan ini ciri khas dari seri 12 seriesnya Xiaomi ya. Kamera seperti ini 108 megapiksel, sedangkan ini 50 megapiksel, desain curve. Bagian sebelah sini tombol power dan volume. Bagian atas ada biasa AR blaster, mikrofon, grill speaker. Di sebelah sini polosan, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah ini kita bisa sama-sama Type C, slot SIM card, dan grill speaker lagi, dan mikrofon. Sama-sama untuk kameranya di depan nih modelnya seperti ini. Kalau bagian bezelnya kurang lebih hampir sama tipisnya, cuman Xiaomi sedikit ada lebih tebal di atas dan di bagian bawah. Kalau ngomongin bobot ya, ini lebih ringan di Oppo, mengingat baterainya cuma 4500, sedangkan di Xiaomi itu kita dikasih dengan baterai 5000. Makanya sehingga bobotnya lebih antep di Xiaomi ya. Selanjutnya yang menjadi keunggulan di Xiaomi yang perlu kalian catat adalah era sekarang untuk flagship udah menyediakan kemampuan charging, karena kapasitas baterai yang gede harusnya didukung dengan kemampuan charging. Nah, yang menjadi sorotan saya adalah masih bagus. Kedua handphone ini menyediakan charging. Oppo dengan SuperVOOC 80, dengan Xiaomi wow 120 edan. Nah, ini yang perlu dicatat bagi teman-teman ya. Kalau udah smartphone flagship disediain, ini bukan flagship sih benernya, mendekati flagship, adiknya flagship cocoknya ya. Karena kalau kelas flagship otomatis ya prosesornya udah yang kalau sudah kan udah Gen 1, Gen 2 sekarang, kepala 8. Dan kalau yang MediaTek itu yang 9000-an, ini yang bisa dibilang kelas mid bawahnya flagship. Jadi SuperVOOC 80 vs 120. Ini yang menjadi pembeda dari kemampuan chargingnya, otomatis lebih cepat di Xiaomi. Memang, jadi yang perlu dipertimbangkan harga lebih murah, kalian dapat 120 watt. Mengingat juga kelas flagship aja yang mehong-mehong harganya kelak
kayak kalian beli motor tuh, itu pelitnya minta ampun, charger kalian disuruh beli sendiri. Ini masih kalian dapat 120 dan 80. Silakan dipertimbangkan, dibandingkan sendiri dengan harga 9999 atau 6599. Itu dia dari chargernya dan kapasitas baterai. Dan ini kita mau cobain video 4K di Oppo Reno 8 Pro. Ini video 4K kita akan coba putar. Dan faktanya yang terjadi adalah di Oppo Reno ini gambarnya blank guys. Nih, ini nggak bisa muter video 4K-nya. Coba kita putar video Full HD. Kenapa begini? Nah, nih video Full HD masih bisa diputar. Jadi untuk ketajaman Full HD-nya seperti ini guys. Kalian bisa lihat sendiri deh. Nah, ini masih bisa Full HD, masih bisa diputar dengan baik. Sedangkan kalau 4K dia masih belum sanggup. Aneh ya. Anehnya video 4K yang kualitasnya detail 4K nggak bisa. Tapi kalau rekaman handphone yang filenya 4K, ini pengrekaman untuk kita testing rendering ya. Ini video 4K 60 fps masih bisa diputar dengan baik. Nih. Nah, ini videonya masih bisa diputar. Tapi kalau video 4K yang standarnya kualitas high quality, ini ngeblank guys. Nah, I don't know why. Ini Xiaomi 12T guys. Kita mau cobain video 4K dulu. Apakah bisa diputar di sini? Dan sama-sama tidak bisa memutar. Ya, tidak bisa mutar video 4K. Kalau video Full HD sama-sama bisanya. Dan ini kualitasnya video FHD. Sekarang masalahnya ini video 4K dari sebuah handphone bisa kita putar dan bisa diputar lancar lagi, nggak ada gejala yang kayak nyendat-nyendat atau gimana nih, nggak ada patah-patah. Tapi kalau video 4K kualitas high, kualitas tinggi, itu nggak bisa diputar dengan baik di kedua handphone. Kita mau bandingin kualitas audionya. Di Xiaomi ini dual speaker atas dan bawah. Cuman si ini ntar saya lihat dulu, nggak ada embel-embel Harman Kardonnya memang. Tapi kita mau lihat bandingin kualitas suaranya kayak gimana. Pertama kita mau dengerin di Oppo dulu yang harganya lebih mahal. Dia cuman satu speaker. Kita kencengin. Ini udah maksimal. Kalian dengerin sendiri. Oke, sekarang kita mau cobain di Xiaomi. Saya kencengin dulu. Nah, kalau kalian dengerin sendiri gimana? Dari suara yang kencangnya itu tadi, ya emang ada perbedaan ya. Dalam artian apa? Perbedaan dalam sensasi kita mendengarkan, misalkan mau nonton film, mau dengerin musik. Kalau kita megang handphone seperti ini di Xiaomi kanan kiri, itu kita bisa dengerin tuh musiknya enak. Sedangkan di Oppo itu suaranya satu sisi aja. Saya mau coba ulang lagi, Oppo. Hampir sama sih, kualitas kencangnya hampir sama, cuman beda. Ini sama-sama kencang ya, maksimal. Cuman ini loh, posisinya saya kesini, suaranya masih bisa kalian dengerin. Nah, itu disitulah kualitas perbedaan dari speaker kedua handphone. Menurut kalian enak mana kalau yang kalian denger secara dari mikrofon ini? Kalau saya dengerin secara langsung di sini, pegang dua handphone, kencangnya, tenaga powernya itu cukup sama, cuman sensasi dengerin musik lebih enak di Xiaomi karena dual speakernya ini tadi. Sama-sama stereo sih. Menurut kalian gimana? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah terkait dua handphone ini untuk kualitas audio di speakernya. Untuk performa di Oppo ini punya kelebihan sedikit ya, dalam artian RAM-nya 12 sedangkan si Xiaomi itu 8. Namun kelebihan di Xiaomi adalah
ada ultranya, embel-embel. Nah, test speed kali ini kalian bisa lihat sama-sama 8000, Dimensity 8100 biasa yang di Oppo Reno 8 Pro vs yang Ultra di 12T. Ini kalian bisa lihat perbandingannya sedikit lebih cepat. Total ini saya perhitungkan estimasi 12 detik lebih cepat dibandingkan Oppo. Gimana guys? Untuk performa kamera Xiaomi 12T dibekali 108 megapiksel, ada dibekali OIS, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera selfie-nya 20 megapiksel. Untuk Oppo sendiri dibekali sensor yang lebih advance 50 megapiksel dengan IMX766, kemudian kamera ultra wide-nya 8 megapiksel, kemudian juga makro 2 megapiksel, dan Sony IMX709 sebagai selfie kamera 32 megapiksel. Sepertinya lebih bagusan di Oppo, tapi kita lihat hasilnya. Berikut hasil kamera selfie, udah kelihatan ya bedanya tone-nya gimana. Nah, di Oppo itu punya untuk kamera selfie bisa wide angle sama zoom yang tidak dimiliki si Xiaomi. Dan ini memang keunggulan di Oppo, memang di jelas-jelas ya, memang banget kelihatan menjomplangnya di bagian sisi kamera. Ya memang dari segi harga ya kalian bisa tahu sendiri, selisih harga ini yang membuat si Oppo Reno 8 Pro memang lebih unggul di hasil kameranya. Kalian bisa lihat sendiri kamera belakang wide angle hingga zoomnya seperti apa. Oke, berikut ini hasil untuk kamera megapiksel 108 megapiksel di Xiaomi sebelah kanan dan 50 megapiksel. Ini berkat sensor dan tuning lagi-lagi si Mari Silicon NPU dari si Oppo. Kalian bisa lihat detail warna di Samsung, kemudian detail angka 10 di Realme, itu beda karakter tone-nya, itu udah beda dari awal, memang harus diakui ya. Ini kalau kita zoom di sini, ini 50 megapikselnya. Oke. Ini 108 megapiksel. Untuk detailnya memang di sini kalian bisa lihat bahwa kalau yang 50 megapiksel itu agak pecah ya. Cuman karakter tone-nya itu kalah si Xiaomi. Ya, itu sih perbedaan kalau menurut saya. Kalau untuk kamera benernya untuk Xiaomi ini bisa yang 12 Pro karena sama-sama menggunakan sensor kamera yang sama. Mungkin next time karena berbeda harga, di Xiaomi yang 12 Pro itu lebih mahal sekitar 2 jutaan kan. Nah, ini kurang lebih gambaran kalau berdasarkan apa namanya, prosesor ya, Dimensity 8100 Max vs 8100 Ultra. Jadi tapi ini kamera harus diakui di Oppo lebih bagus. Berikut video selfie Full HD, dan di Oppo ini punya kelebihan kestabilannya. Coba saya sambil jalan, ini yang di Oppo kestabilannya saya aktifkan. Saya sambil jalan. Dan warnanya pun kayak lebih bagus di Oppo kayaknya. Yes, ya saya rasa bagus di Oppo. Oke, saya coba kestabilan di Oppo, saya matikan dulu. Oke, ini video Full HD lagi. Cuman untuk kestabilan di Oppo saya matikan, dan di Oppo bagusnya dia bisa wide dan juga bisa zoom, sedangkan di Xiaomi ini nggak bisa. Nah, jadi lagi-lagi keunggulan di Oppo deh. Kameranya lebih bagus, lebih advance sedikit. Memang dari segi harga yes, kalian bisa dapatkan dengan lebih mahal, tapi ya ini kualitasnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Oke, tes video kestabilan. Di Oppo punya keunggulan video kestabilan ini diaktifkan bisa 60 fps, sedangkan Xiaomi 12T itu hanya di 30 fps. Dan ini hasilnya, ini naik tangga. Dan ini hasilnya untuk yang ultra steady-nya di kedua handphone ini guys. Oke, berikut video Full HD 60 fps di kedua handphone ini bagaimana. Seperti biasa nih, detail bunganya saya ngeliat di layarnya Oppo ini lebih vivid, lebih detail, dan atau terasa ada getaran tek 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 gitu di handphone si Oppo. Dan ini video Full HD, kita coba 4K nya.
Untuk video 4K di kedua handphone ini sama-sama 4K 30 fps ya guys, maksimal. Dan ini hasil kualitas 4K 30 fps nya. Dan kita kembali ke bagian sini, detail dari lampu ini kelihatan di layarnya si Oppo juga lebih detail. Kalau kita bunga nih, lagi-lagi kalau di layarnya si Oppo saya melihatnya memang lebih vivid. Warna hijaunya pun juga di layarnya Oppo juga berbeda. Dan ini sambil jalan cepat, bagaimana hasilnya? Dan ini kalau saya di depan kaca, saya sambil loncat seperti ini, lebih stabil mana untuk 4K-nya? Nah, bagaimana? Apakah sudah muncul di benak pikiran kalian? Aku pilih ini deh, aku pilih ini deh. Kan kalian tim yang mendang-mending bakalan mikir itu dari segi aspek macam-macam. Desainnya kalian yang mana? Bobot lebih ringan ini, kalau baterai bagus ini, kalau layar sama-sama kurang lebih kualitasnya tapi bagus di Oppo sedikit menurut saya, sedikit level up, sama-sama 120 Hz, kemudian prosesor lebih kencang ini, poin lagi di Xiaomi. Kalau dari segi kamera, mungkin Xiaomi perlu mengakui bahwa dengan mari silikon sensornya ada processingnya itu jadi lebih bagus. Yes, kamera menurut saya memang lebih bagus di Oppo, apalagi bisa yang untuk ultra stabil itu bisa di 60 fps, ada kelebihan di sini. Dengan untuk kualitas suara, speakernya ini sudah didukung Dolby Atmos, sehingga makanya suara yang dihasilkan dua speaker di Xiaomi itu menurut saya pribadi kita bisa memiliki sensasi mendengarkan musik, nonton film jadi lebih enak di Xiaomi. Terakhir, harga itu yang kalian bisa jadi pertimbangan, mau 10 juta atau 6,6 juta. Itu dia, silahkan dipertimbangkan. Oke, saya Alvin Peres dari channel Master Peres. Demikian untuk membandingkan antara Oppo Reno 8 Pro 5G vs Xiaomi 12T 5G. Silahkan dipikirkan baik-baik mana yang layak menjadi pilihan kalian. Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, why kalian milih ini, why kalian milih ini. Pertimbangan kalian apa? Silahkan sampaikan komentar di bawah, sama-sama kita bisa berdiskusi, bisa jadi informasi juga buat teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa and bye-bye guys.